Salam Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan. Bersama kita akan membangun ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan pujikan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran serta jiwa kita. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah dengan pengakuan yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang kekal kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan sebuah cerita yang saat ini mungkin lagi rame di HP, di WA, tentang seorang penjual tahu yang hidupnya di pelosok desa. Kemudian setiap hari penjual tahu tersebut harus berjalan melalui sawah, sungai, sampai dengan di pinggir jalan raya. Kemudian baru naik angkutan pedesaan untuk menuju ke pasar untuk menjual tahunya. Seorang penjual tahu tersebut sangat setia dan sangat taat kepada Tuhan. Setiap mau berangkat selalu berdoa dengan harapan supaya perjalanannya menuju ke pasar dalam keadaan baik dan selamat. Begitu pula dagangannya juga boleh terjual dengan baik dan mendapatkan rezeki yang cukup. Pada suatu ketika, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat dia berangkat dari rumah untuk menuju ke jalan raya, ketika menyusuri sungai, menyeberang sungai dengan papan yang sempit, bapak penjual tahu tersebut terpeleset, Bapak, Ibu. Dan akhirnya tahunya tumpah, yang jelas tidak bisa menjual dagangannya. Akhirnya dengan penyesalan, dengan rasa sakit, seorang penjual tahu tersebut kembali pulang dengan menggerutu, "Tuhan, setiap kali saya berangkat untuk berjualan, saya selalu berdoa kepadamu. Tetapi kenapa saat ini Engkau tidak mendengarkan doaku?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Setelah kurang lebih 1 atau 2 jam, bapak tersebut mendengar kabar bahwa kendaraan yang sering ditumpangi yang menuju ke pasar, ada berita dari tetangga kanan kirinya bahwa kendaraan tersebut masuk ke dalam jurang dan seluruh penumpang yang ada meninggal dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, dengan kejadian itu bapak penjual tahu tersebut merenungkan, ternyata di balik ketidaksukaan yang dia alami, di sana ada karya Tuhan yang nyata yang boleh dirasakan. Karena kegagalan untuk berangkat menjual tahunya, bapak tersebut memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, terkait dengan hal tersebut, mungkin hal itu juga sering terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari. Ketika kita mungkin dalam keadaan sehat, ya wis kita menerima dengan keadaan penuh dengan sukacita. Ketika kita sakit, kita selalu menyalahkan Tuhan bahwa seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa menerima, ketika kita tidak bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin jauh dari Tuhan yang menjadikan hidup kita penuh dengan dosa. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, karena kita kurang memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kebaikan kita. Kita bersama satu hati, kita mohon pengampunan dosa. Cinta kasih-Mu boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami, Tuhan. Berkat-berkat-Mu boleh senantiasa ada dan menyertai perjalanan hidup kami. Namun ketika kami menerima hal yang tidak menyenangkan hati kami, yang tidak sesuai dengan doa-doa dan harapan kami, Tuhan, kami sering menggerutu, kami sering bersungut-sungut menyalahkan Engkau, ya Tuhan. Padahal di balik semua yang kami alami, Engkau punya rencana yang indah buat kehidupan kami selanjutnya. Ketidakmampuan kami untuk memahami apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami, Tuhan, yang menjadikan kami penuh dengan dosa. Kami jauh dari Engkau, Tuhan. Maka dari itu, di kesempatan yang indah ini, Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami menyerahkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kiranya Engkau menyucikan kami, Engkau memberkati kami, agar kami boleh Engkau sucikan, dan saat ini kami boleh layak masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kami, bersama kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menyerahkan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Saat ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah atau amanat hidup baru, agar kehidupan kita boleh diberikan semangat oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan baik dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru yang terambil dari Mazmur 32, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya
yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Ketika kehidupan kita, dosa kita sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan, maka sukacita itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama sambut dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 23, baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma bab 6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-23. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan setiap renungan kita kepada Tuhan dan kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Jika saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kasih dan cinta-Mu yang boleh ada dan kami rasakan. Saat ini Engkau sudah menyucikan kami, Engkau sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Bersama-sama saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya kiranya Tuhan berkati dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan dapat melakukannya dengan nyata di dalam kehidupan selanjutnya. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan saat ini dari Roma bab 6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-23 yang demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu,
yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayatnya yang terakhir, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya dengan nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 54, baitnya yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan untuk panjenengan. Tapi karena ibadah kita saat ini sedang online, saya yakin saya tidak bisa mendengarkan jawaban panjenengan. Tetapi mungkin saya bisa mengira-ngira kira-kira apa yang ada di dalam hati panjenengan terkait dengan pertanyaan saya saat ini. Kenapa peraturan atau undang-undang itu dibuat, Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti banyak pemikiran. Ada yang untuk ditaati supaya hidup manusia itu lebih baik, supaya rukun. Bahkan saya pernah mendengar, Bapak Ibu, kenapa undang-undang itu dibuat, peraturan itu dibuat. Ada yang nyeletuk, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Undang-undang atau peraturan itu dibuat ya untuk dilanggar. Nah ini yang membuat hidup kita ini jadi kacau. Jadi kalau peraturan undang-undang itu dibuat untuk dilanggar, ya harusnya tidak diterbitkan peraturan atau undang-undang. Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita itu ada peraturan yang menurut saya ini ada peraturan yang tertulis, ada peraturan yang tidak tertulis, yang sama-sama juga ditaati.
tujuannya juga untuk kebaikan. Satu misal, jika Bapak Ibu masuk di dalam, mungkin biasanya di kota-kota ini, masuk ke sebuah gang yang sempit, biasanya ketika mau masuk itu pasti ada tulisan lebih sopan Anda turun. Nah, dengan harapan mungkin Pak RT atau kampung tersebut menulis itu dengan satu harapan bahwa kampungnya tetap aman, karena mungkin karena gang kecil banyak anak-anak yang lalu lalang, nyebrang dan lain sebagainya. Begitu pula kendaraan lebih bagus dituntun supaya tidak berisik. Tetapi ketika kita yang sedang melalui gang tersebut, ketika kita tidak mentaati aturan tersebut, ya mungkin ada risiko yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Contohnya mungkin dibandem orang, atau mungkin kita diteriakin orang. Atau kalau kita bawa motor apalagi dinaikin kemudian digas-gas, ya mungkin ada sisi baiknya juga. Yang ibu-ibu yang lagi ngerumpi karena dengar sepeda motor tersebut jadi terputus ngerumpinya. Tetapi bagi yang sakit, yang sedang tidur, itu sangat mengganggu. Nah, demikianlah Bapak Ibu kira-kira kenapa peraturan atau undang-undang itu dibuat. Contoh lain lagi mungkin juga kita alami di dalam kehidupan kita hari-hari. Satu misal ketika kita mau berangkat ke Surabaya aja, contohnya mau naik bis. Tanpa kita diminta atau membaca sebuah aturan atau undang-undang, ya dengan segala kesadaran hati kita pasti akan membayar. Begitu pula kalau kita mampir ke warung, kita makan, ya konsekuensinya harus kita bayar. Itu juga sebuah aturan yang tidak tertulis tetapi yang diyakini oleh masyarakat saat ini, dan mungkin dari dulu ya sampai selamanya, itu yang membuat hidup itu menjadi baik dan nyaman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa aturan itu diperlakukan untuk kehidupan manusia. Bahkan di dalam keluarga kita pun juga demikian Bapak Ibu. Kita juga punya aturan-aturan supaya keluarga kita ini menjadi baik. Satu misal ada peraturan yang akhir-akhir ini boleh saya dengar ada 1821, yang artinya bahwa 18 itu jam 6 sore sampai jam 9 itu anak-anak harus stop main HP, harus belajar. Begitu pula bagi orang tua mungkin jam 6 sampai dengan jam tersebut istirahat, tidak nonton TV. Kita bisa berkumpul dengan keluarga untuk membuat suasana keluarga ini menjadi indah dan baik. Tetapi ketika kita tidak mentaati peraturan yang kita buat bersama, pasti kehidupan kita ini akan amburadul, akan tidak nyaman. Bahkan kalau mungkin kita ada kegiatan rutin ya, ayo kamu anak yang pertama besok pagi nyuci, yang satunya yang jemur, besok yang ngambil dari jemuran untuk digosok dan lain sebagainya. Ya intinya Bapak Ibu, peraturan itu dibuat untuk kebaikan bersama, untuk supaya kehidupan kita ini tertib, disiplin, dan tentunya hidup kita akan merasa nyaman. Bacaan kita dari Majelis Agung ada beberapa hal yang perlu kita bahas, namun tidak saya baca secara lengkap di sini Bapak Ibu, tetapi ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama tentang Yeremia, yaitu sebagai penyambung lidah Allah. Di sana disebutkan ada penghukuman atas Yehuda. Nah, itu juga ada nabi yang namanya Hanaya. Di sana juga ada nubuat yang menurut Hanaya sendiri itu bahwa nubuat itu juga berasal dari Allah. Di sisi lain Nabi Yeremia bahwa nanti Yehuda itu akan dihukum kurang lebih 70 tahun. Tetapi Hananya bernubuat bahwa
Yehuda akan dihukum hanya 2 tahun. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Alkitab, ada munculnya nabi-nabi palsu yang tidak dapat menyampaikan kehendak Allah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, yang dari Roma yang sudah kita baca bersama. Di sana tentang perhambaan, bahwa hidup kita yang dulu itu adalah hamba dosa. Ketika kita masih menjadi hamba dosa, ya kita tidak pernah memikirkan mana yang benar di hadapan Tuhan. Banyak hal yang sudah kita lalui sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Tetapi ketika Tuhan ada dan memberi pelajaran kepada kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa saat ini kita sudah berada di bawah hamba kebenaran, hamba Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam bacaan kita ini sebenarnya ada sambungannya dengan firman Tuhan yang dibacakan di minggu yang lalu oleh Mas Imam. Bahwa hidup kita nanti kan ada penganiayaan dan penderitaan. Ia datang bukan membawa damai melainkan pedang. Nah, kadang-kadang kita mengambil satu firman Tuhan itu hanya sepenggal, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus datang kok nggak membawa damai sejahtera, tetapi kok membawa pedang? Nah, mungkin kita bisa belajar bersama bahwa damai sejahtera itu menjadikan hidup kita itu memang kita harus berdamai dengan Allah. Karena hubungan kita yang jauh, yang sudah dipisah jauh dengan Bapa kita yang di surga, dengan kedatangan Tuhan Yesus, hidup kita boleh semakin dekat, koneksi kita semakin harmonis dengan Tuhan Allah. Tetapi di sisi lain juga ada pedang di sana. Nah, yang dimaksud bahwa di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga harus berperang kepada musuh-musuh. Nah, ini juga jangan diambil sepenggal, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kok berperang sama musuh. Nah, musuhnya orang yang tidak mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Nah, itu harus kita perangi di dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjalani hidup ini dengan segala kebenaran, karena kita saat ini sudah dijadikan hamba kebenaran oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, bahkan di sana juga disampaikan bahwa ketika kita menjadi hamba kebenaran seperti yang difirmankan Tuhan melalui Yesus Kristus, kita harus pisah dari orang tua kita, kita harus pisah dari anak-anak kita harus pisah dari menantu, kita harus pisah dari mertua. Ini juga jangan dipenggal, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya yang dimaksud pisah dengan saudara-saudara kita yang sangat dekat ini dalam arti bahwa kita ini harus memprioritaskan hidup kita itu hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah segala-galanya. Ya, satu misal aja yang boleh kita rasakan di dalam hidup kita. Kenapa kita harus menikah kemudian kita harus memusuhi atau meninggalkan mertua kita? Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Karena kasih Tuhanlah kita juga diberikan seorang pendamping dari mertua kita. Tetapi di sisi lain, ketika kita bisa mendapatkan ini dan itu, orang tua, anak, mertua, menantu, itu juga karena kasih Tuhan. Nah, ini kita harus bisa membedakan, Bapak Ibu, agar kita tidak gagal memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ditekankan bahwa hidup kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendirilah Allah yang menjadi penolong di dalam hidup kita, yang mengangkat kita dan kita menjadi hamba kebenaran itu. Nah, ketika kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, ada 3 aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, janganlah takut dengan penganiayaan, penderitaan yang akan terjadi. Nah, ini dalam arti janganlah takut terus akhirnya kita sembarangan, kita memerangi orang karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Bukan seperti itu.
Karena penganiayaan, ya wes kita semau kita saja supaya kita dianiaya, enggak apa-apa. Karena aku ngikut Tuhan Yesus. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Penganiayaan karena kebenaran yang kita lakukan, karena kita memprioritaskan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Yang kedua, mau dan tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini terkadang sering kita alami dalam hidup kita. Satu misal, ketika kita berjalan-jalan, kemudian pada saat kita berjalan-jalan ada kecelakaan dan kita tahu persis kecelakaan itu. Kemudian datanglah polisi, kita dimintain keterangan menjadi saksi-saksi. Nah, kita nggak mau. Padahal kita yang tahu persis apa yang terjadi pada saat itu. Nah, hal-hal seperti itu Bapak itu untuk menyampaikan apa yang kita lihat dengan nyata dan benar. Nah, itu harus kita lakukan ketika kita bersama-sama harus mengikut Tuhan Yesus. Jangan malu, kita harus mau tetap mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus tetap bersaksi untuk mewujudkannya itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita harus mau memikul salib. Nah, memikul salib kemarin mungkin sudah dikupas oleh Mas Imam, bahwa hidup kita memikul salib itu tidak harus pokoknya sesuatu yang berat yang kita lakukan itu memikul salib Tuhan Yesus. Artinya segala penderitaan, beban berat yang kita alami di dalam hidup kita, ketika itu bersumber untuk kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang namanya memikul salib Tuhan. Kita dicaci maki, kita diapakan saja, tapi kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, memikul salib itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mau memikul salib, maka ada konsekuensi yang nantinya akan kita terima bersama, yaitu kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen juga disebut dengan keluarga Allah. Bahkan keluarga Kristen juga disebut keluarga kerajaan Allah. Kalau kita mendengar kerajaan, yang kita bayangkan yaitu ada damai, sukacita, ada setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kita ini terpenuhi karena sebuah kerajaan yang nyaman, yang indah. Nah, kalau kita disebut orang Kristen sebagai keluarga Allah, tentunya ya Allah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang melalui Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga kita. Sehingga setiap perilaku yang kita lakukan di dalam hidup kita ini ya harus mengikuti aturan sang kepala keluarga itu. Nah, ini yang saat ini kita bersama-sama masuk di dalam pembukaan bulan keluarga. Kita dituntut untuk itu Bapak Ibu. Kita untuk menjadi keluarga-keluarga yang bisa dilihat orang lain, ini keluarga yang penuh dengan sukacita. Inilah ada Allah di dalamnya. Ada Yesus yang mengendalikan kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu, ketika satu misal aja, ketika keluarga itu bisa disebut keluarganya Bapak Marwito sajalah. Ketika terjadi sesuatu di dalam keluarga saya, pasti orang menyebut keluarganya siapa itu? Keluarga Pak Marwito. Begitu pula kalau kita disebut sebagai keluarga Allah. Ya, kita harus bisa mencerminkan bahwa di dalam keluarga kita ini ada Allah yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Makanya kita harus berserah. Nah, ketika kita menganggap bahwa Allah sebagai kepala keluarga dalam hidup kita pun juga ada satu aturan yang harus kita taati bersama. Yang pertama, senantiasa memperkatakan kebenaran. Jadi seperti apa yang di ulasan di atas tadi yang dilakukan oleh Yeremia, bahwa kebenaran itu harus benar-benar dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus saling terbuka dengan anak, istri kita, saudara-saudara kita.
kita harus bisa memahami, mengasihi, tidak bohong, tidak pura-pura. Ya kalau memang salah, akui salah dan melakukan kebaikan. Kita melakukan pertobatan, menjalani yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus berlaku hidup kudus. Hidup kudus berarti kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan di dalam menjalani kehidupan keluarga kita masing-masing. Sehingga firman yang senantiasa ada di dalam keluarga kita, yang kita renungkan, kita pahami, kita lakukan, itu menjadi pelita di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membangun kehidupan ini dengan aturan-aturan yang baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan melalui keluarga kecil kita masing-masing. Selamat menghayati bulan keluarga. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 451, baitnya yang pertama, Yesus di tengah keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan segenap umat percaya di seluruh muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah merenungkan firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujud nyatakan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini. Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan. Ada satu dasar yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9 yang demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Amin. Bersama-sama kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kasih perjanjiannya
Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Kita siapkan hati pikiran kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu yang sedikit yang kami renungkan bersama menyapa kami, untuk kami boleh dan bisa membedakan di dalam kehidupan kami mana yang benar di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan di dalam keluarga kami untuk senantiasa jujur, untuk senantiasa terbuka, untuk senantiasa menyampaikan kasih Tuhan baik di lingkup keluarga kami maupun kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Berikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya itu Tuhan, agar kami benar-benar boleh menjadi cermin-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, baik dari anak-anak, pemuda, dewasa, sampai adioswo. Semua kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Setiap kegiatan yang dilakukannya kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Terlebih saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah sepuh. Biarlah dengan usia yang sepuh ini boleh senantiasa menyerahkan sisa kehidupannya hanya kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi fisik yang saat ini dirasakan tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi dengan semangat tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami tidak tahu satu persatu Tuhan, tetapi kami yakin Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat. Biarlah tangan kuasa-Mu menjamah mereka pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang menjadi setiap pergumulan mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, dan apapun yang dialami oleh mereka masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan tidak tinggal diam atas hidup jemaat-Mu ini. Tidak lupa saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dengan situasi dan kondisi yang ada seperti ini, biarlah kebijaksanaan, akal budi yang daripada Tuhan ada di para pemimpin bangsa kami, sehingga boleh memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan, sehingga kebijaksanaan apapun peraturan yang dibuat semua untuk menjadi kehidupan kami ini tertib, untuk menjadi kehidupan kami ini nyaman. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami yakin persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang sudah kami pilih ini Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan gereja-Mu terkhusus yang ada di Jatiwaringin ini. Bapa, banyak hal yang belum dapat kami naikkan karena keterbatasan kami di dalam doa ini. Namun kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mengerti setiap isi hati kami. Biarlah semua kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam iman percaya kami, melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, kita bersama-sama akan menutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama melakukan firman Allah sebagai peraturan yang harus kita taati, agar hidup kita menjadi tertib dan nyaman melalui keluarga kita masing-masing. Karena keluarga kita adalah keluarga Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita tutup dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, baitnya yang ketiga.
Marilah kita undur dari ibadah kita pada saat ini, dan marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memimpin langkah hidup keluarga lepas keluarga dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 472, baitnya yang pertama. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali saat teduh bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.